Baik, perkenalkan nama saya Moses Morelos Evan dengan NIM terakhir 0094 dan di sini saya akan menjelaskan 3 solusi yang telah saya buat untuk 3 soal HackerRank yang berbeda. Yang pertama ada soal pivot terbaik yang objektifnya adalah untuk kita menentukan indeks pivot terbaik saat kita melakukan quick sort terhadap sebuah array. Di sini array yang saya gunakan adalah array dengan 6 elemen yaitu 10, 7, 8, 9, 1, dan 5. Nantinya setelah fungsi dipanggil akan mengeluarkan output berupa indeks pivot terbaik dan juga langkah minimum. Langkah itu adalah swap yang dilakukan dalam quick sorting ini. Yang pertama, di sini saya menggunakan fungsi count steps gunanya untuk menghitung jumlah langkah quick sort untuk satu pivot tertentu. Lalu ada fungsi swap buat menukar 2 elemen, fungsi partition yang pertama kali memanggil nanti akan memindahkan pivot ke indeks terakhir, dan setelah selesai partisi hasilnya adalah sebuah array juga yang nanti elemen kecilnya pindah ke kiri dan elemen yang besar tetap ada di kanan. Lalu pas di akhir pivotnya akan kembali lagi di posisi yang benar. Lalu di sini ada fungsi quick sort yaitu fungsi rekursif utamanya. Jadi setiap kali fungsi ini dipanggil, kita akan menambahkan langkah. Langkah ini yang akan menjadi perhitungan pivot terbaik nantinya. Setelah dijalankan, maka quick sort ini dijalankan untuk seluruh array. Setelah itu kita coba semua pivot yang possible. Nah, setelah semua pivot dicoba, nanti akan dibandingkan jumlah langkahnya. Jumlah langkah yang terkecil akan dikategorikan sebagai pivot terbaik dan nantinya akan diberikan output berupa indeks pivot tersebut dengan langkah terkecil dan jumlah langkahnya. Baik, itu solusi untuk soal pertama. Baik, mungkin kita akan coba untuk run code-nya. Jadi dari data yang dimasukkan akan menghasilkan 3 sebagai indeks pivot terbaik dan 7 sebagai langkah minimal quick sort-nya. Baik, selanjutnya adalah soal kedua, yaitu verifikasi logistik kado ulang tahun. Di sini kita diberikan 3 matriks, yaitu matriks A, B, dan C, dan objektifnya adalah kita menentukan apakah A dikali B sama dengan C. Nah, tapi kalau ngitungnya kayak gitu nanti kompleksitasnya tinggi banget. Jadi kita di sini menggunakan algoritma free false sebagai alternatif, yaitu kita menghitungnya A dikali B kali R sama dengan C kali R. R ini adalah vektor acak berisi 0 dan 1. Baik, langsung aja masuk ke fungsi utamanya ya. Di sini ada 5 parameter yaitu matriks ABC, N itu sebagai ukurannya dan K ini sebagai jumlah percobaan yang defaultnya di set kelima. Jadi nanti fungsi ini akan looping sebanyak 5 kali. Seperti yang udah dibilang tadi, R adalah kita buat sebuah vektor acak ya yang isinya 0 dan 1. Dan langsung aja kita menghitung nilai BR dengan melakukan looping untuk setiap baris dan kolomnya. Lalu setelah BR ditemukan, kita menghitung nilai A dikali BR dan C dikali R. Setelah nilai A, BR, dan CR ditemukan, maka tinggal dibandingkan nilainya. Jika keduanya sama, maka fungsinya bernilai true. Jika keduanya berbeda, maka fungsinya mengembalikan false. Setelah itu tinggal dipastikan aja ya, jika fungsinya bernilai true maka akan mengeluarkan ya, dan jika fungsinya bernilai false akan mengeluarkan tidak. Baik, selanjutnya untuk soal terakhir ada verifikasi kode rahasia. Jadi sebenarnya inti utama soal ini adalah untuk menentukan apakah bilangannya itu prima atau bukan. Kalau prima nanti sistemnya akan memberikan output berupa selamat ulang tahun, dan kalau tidak prima maka akan memberikan output berupa kode salah. Nah, tapi di sini kita menentukan N-nya itu prima atau bukan menggunakan algoritma Miller-Robin gitu. Jadi langsung aja masuk. Di sini fungsi primanya membutuhkan N untuk dicek dan K 10 sama dengan 10 ini sebagai jumlah percobaan gitu ibaratnya. Di sini ada if untuk menghandle kasus dasar ya. Jadi kayak jika N-nya 1 atau di bawahnya maka otomatis langsung salah. Jika N-nya
3 atau 2 maka udah pasti benar, dan jika n-nya modulo 2 sama dengan 0 berarti kan angka genap, itu udah pasti salah. Nah, di sini kita menggunakan algoritma Miller-Robin ya. Jadi kita mengubah nilai n-1 menjadi bentuk D dikali 2 pangkat S, di mana D-nya itu adalah bilangan ganjil. Caranya kita terus membagi n-1 dengan 2. Ya, kita membagi n-1 dengan 2 selama nilainya masih genap, sambil menghitung berapa kali pembagiannya dilakukan. Nanti jumlah pembagiannya bakal jadi nilai S dan hasil akhirnya adalah D. Langkah ini perlu digunakan karena Miller-Robin itu nggak langsung menggunakan n-1, tetapi memecah prosesnya menjadi beberapa bagian gitu. Dengan bentuk ini kita bisa menguji pola khusus yang cuma dimiliki sama bilangan prima, jadi lebih mudah mendeteksinya dengan kompleksitas yang lebih sederhana juga. Setelah dicek, maka nanti kalau ternyata n ini adalah bilangan prima, maka sistem akan memberikan output selamat ulang tahun, dan kalau bukan, sistem akan memberikan output kode salah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.